Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ngaji, nemen nih wong ngaji ono ae. Tapi ya masya Allah, wong lagi ngaji begini loh Anda. Apa Ustadz ngomong tok? Ono sing ngono iku. Pak Ustadz itu kan nyindir saya, gitu kan? Nggak, Allah yang di sini nggak ada, yang ada di sana. Ya Allah. Jadi ungkapan Rasulullah itu luar biasa. Hati, kalau dilihat dari motivasi iman, hati itu tempatnya orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Yang menjadikan orang baik hatinya itu apa sih? Kalau teman yang baik, lingkungan yang baik, pergaulan yang baik, itu kan faktor X. Faktor lingkungan. Dan ternyata pengaruhnya besar loh lingkungan itu. Tapi motivasi yang paling inti ada dari dalam diri. Orang hatinya baik itu karena dalam dirinya apa? Dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu setiap apapun yang diperbuat oleh manusia, oleh fisiknya, bahkan berupa gerakan hatinya, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amalan perbuatan manusia pasti akan ada pembalasan dari Allah. Makanya motivasi kumpul begini ibu-ibu pengajian, jangan menjadikan keburukan, jangan menjadikan sesuatu ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini kan membina pengajian ibu-ibu tuh banyak, dan paling banyak justru di Sidoarjo. Di Sidoarjo itu sampai kehabisan tempat dan kehabisan hari di pengajian itu. Di Masjid Agung Sidoarjo, Senin, Selasa sampai Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu gantian majelis taklim pinjem tempat. Yang hadir 1000. Itu majelis taklim ini, majelis taklim ini, majelis taklim ini. Itu di Masjid Agung Sidoarjo. Belum di masjid lain. Masih Sidoarjo, masih kota. Masjid Pondok Jati, perumahan Pondok Jati itu ada Qurrata Ayun di Masjid Nurul Islam setiap Senin. Nanti ada lagi Selasa di Masjid Puri, perumahan Puri Indah, Masjid Al-Ikhlas setiap Selasa. Nanti ada lagi di masjid di Kahuripan, di Masjid Baitur Rahman, kadang Masjid Pauji Al-Mutaki, kadang Masjid Al-Ikhlas, itu setiap hari Kamis. Nanti ada lagi di Masjid Hari Rabu. Jadi pada hari yang sama itu tabrakan jadwal, dan ibu-ibu itu saling mendukung. Jadi yang hadir ini bukan hanya majelis taklim As-Sakinah Pantai Mentari saja, ternyata ada majelis taklim At-Mutakin, majelis taklim ini di sana juga begitu. Jadi yang hadir itu majelis taklim yang menyelenggarakan, misalkan majelis taklim Umi Peduli Kahuripan hari Kamis, itu yang hadir itu yang menyelenggarakan Selasa di Kamis hadir, yang menyelenggarakan di Senin Qurrata Ayun di Kamis hadir, dan gantian. Mereka itu haus mengaji. Dan yang hadir ibu-ibu. Ibu-ibu itu keren, di mana-mana ngaji, dan di mana-mana ono rasan-rasan. Memang ibu-ibu tuh begitu, karena memang harus banyak ngaji supaya dapat obat banyak, gitu kan. Nggak bosen minum obat terus tiap hari. Nah, di sini ngawasnya tiap sebulanan segala apa mingguan, pekan. Senin, Kamis, Sabtu, Selasa, tiap hari, gak bosen. Boten bosen maksudnya, obatnya mandi,
Ya Allah, minum obat tiap hari, tambah sehat, tambah seger, ahli surga, amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Jadi tujuan kita berkumpul itu, ingat, orang yang hatinya bersih karena Allah, tambah saudara, tambah kumpul orang baik, kumpulono wong sing apik. Orang yang mukmin itu, masya Allah, ketemu penuh dengan doa, berpisah penuh dengan doa, berjauhan penuh dengan doa. Gak ono lok-lokan. Neng arepe senyum burine mencap-mencep, gak ono di kene. Minum obatnya sering kok, masa kalah me obatnya. Obatnya banyak, mestinya mandi. Jadi orang mukmin itu sudah diikat. Pertama diikat dengan akidah Islamiyah, kita ini muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu sungguh saestu, kata Allah, saestu. Perintah firman Allah, orang mukmin itu adalah saudara. Subhanallah. Karena saudara, ya sing apik, ngomongnya apik, saling mensupport, saling mendoakan, jauhi keburukan. Orang mukmin itu kalau hatinya bersih mesti apik. Ketemu siapa saja, model apa saja, mesti pertama, kita ini kan seneng kan kalau orang disapa orang, seneng ya, seneng disapa orang, tapi nyapa orang nggak seneng, ada nggak? Diapi orang seneng, seneng, ngapi orang nunggu waktu, oh seneng, alhamdulillah, insyaallah. Dibaikin orang seneng, maka kita ya ngebaikin orang. Untuk berbuat baik nggak perlu nunggu orang baik. Nggih. Saya itu maunya gini loh, kok dia mesti gini. Nggak usah menunggu orang berbuat baik. Lakukan kita berbuat baik, lurus karena Allah. Selebihnya Allah yang akan benahi yang tidak lurus-lurus itu. Allah urusannya, kita ngajak, ayo fastabiqul khairat, berlomba dalam kebajikan. Sampai Rasulullah itu kagum, Rasulullah itu takjub kepada orang yang beriman. Di dalam riwayat Imam Ahmad, Syekh Al-Arnaud mengatakan hadisnya termasuk hadis yang sahih. Apa itu? Ajibtu li amril mu'min. Kata Nabi, aku itu takjub lihat orang-orang mukmin itu, orang mukminah, aku takjub, kata Rasulullah. Apa? Innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lahu. Sesungguhnya Allah tidak mentakdirkan sesuatu untuk orang mukmin melainkan pasti itu yang terbaik yang Allah berikan. Artinya apa? Orang mukmin kalau melakukan apapun itu munculnya keapian. Subhanallah. Kebaikan. Orang melakukan kebaikan itu sing apik iku sembunyi-sembunyi apa terang-terangan? Ayo. Dua-duanya apik. Tapi sing luwih apik iku terang-terangan. Panjenengan mau berangkat ke sini terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Napa? Oh. Lah soalnya ya memang harus lewat jalan umum. Coba kalau ada terowongan, lewat terowongan. Mboten. Panjenengan berangkat ngaji itu kan dakwah.
panjenengan berangkat ngaji, panjenengan berangkat ke pasar, panjenengan mau berangkat nonton bola, panjenengan mau nonton dangdutan, itu kan dilihat orang tuh. Baru berangkat, mau kemana bu? Oh no, dangdutan. Kemana bu? Mau belanja ke pasar. Kemana bu? Ada pengajian. Itu orang itu punya daya memori menerjemahkan. Walaupun kita ini tidak boleh sibuk menerjemahkan orang, itu nggak boleh sibuk. Cuma itu ada dalam benak orang. Kira-kira mana yang oleh orang itu bisa ditiru apik? Mana kira-kira? Ono pengajian. Gitu, ono pengajian. Wah, pas mau berangkat ngaji. Sekarang kan musim ya, ngaji berkah, Jumat berkah, subuh berkah, itu musim ya. Di masjid-masjid itu kalau subuh berkah mantun pengawasan itu wonten apa, sayuran gratis, sembako gratis. Masya Allah. Itu kan dakwah bilhal, dakwah yang ditampakkan. Boleh orang itu beramal nampak, itu boleh. Yang tidak boleh itu hatinya sombong, niatnya untuk pujian dari makhluk. Tapi niatnya untuk nolong orang, kita lakukan semata-mata Allah perintahkan kita untuk berbagi, mentaati perintah Allah, itu sangat boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, maka tampakkan nikmat itu. Gitu. Jadi apa yang diberikan oleh Allah kepada kita tentang nikmat, tampakkan nikmat itu. Kan banyak orang loh, nih pas wae soge pelit, pas kelangan cerita-cerita. Kehilangan, apa rasanya hilang? Mas-masan 10 kilo, duit 1 miliar. Lah wingi kok gak tahu ngomong ngono yo. Boleh. Menampakkan nikmat rezeki dari Allah itu sangat boleh. Kita tidak boleh menilai, gitu kan? Wah, Masjid As-Sakinah itu sombong, ria. Oh, pemari subuh ono sayur gratis, ono sembako gratis. Ah, ria itu jamaahnya ria. Jangan menilai. Ria itu urusan hati. Ria enggak ria, untuk amal kebaikan seperti itu tetap bermanfaat. Ayo sumbangan apa ini, mau untuk apa, santunan fakir miskin, yatim piatu, nanti kalau sudah ikhlas. Pasti nggak bakal itu, pasti nggak bakal. Ikhlas belum ikhlas, kalau untuk amal kebaikan, amal soleh, lakukan saja. Kenapa? Itu pasti bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Oh, kamu tuh nggak ikhlas, pengen dipuji, Papa no. Tapi sing nerimo, matur suwun Mbak, matur suwun Bu, mugi-mugi Gusti Allah maringi selamat, rezeki sing akeh ning panjenengan. Itu doanya naik ke langit loh. Kita nggak boleh, justru itu sentilan, apa sentilan? Sentuhan Allah, kritik tajam dari Allah. Mau berangkat pengajian, kok di pinggir jalan ada orang bagi sembako. Panjenengan mau berangkat ngaji, lu ono sing bagi-bagi sembako. Rata-rata di kita ini orang kaya ngaku miskin. Aku jaluk. Di mana ya? Di sini nggak ada, insya Allah. Di sono. Jadi ada orang bagi-bagi sembako atau apalah gratis, itu orang kaya lo melo miskin. Jalo, nggak melo ngasih. Ceritanya saya lanjutkan. Jadi mau berangkat ngaji, berangkat ke masjid, kok ketemu orang bagi-bagi sembako pinggir jalan. Apa yang ada dalam hati kita? Alah, paling pamer, alah paling sombong. Ada nggak gitu? Nggak ada, di sono.
Orang yang hatinya baik, Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah menerima amalannya saudara saya itu. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang banyak untuk orang ini. Allah percaya kepadanya, sehingga apa yang Allah berikan, dia berikan kepada orang. Itu orang yang hatinya bersih. Maka orang yang hatinya bersih, aku nggak iso melo ngaji yo, sibuk. Aku nggak iso melo ngaji, badanku rada gak enak. Doanya apa? Moga-moga orang yang berangkat ngaji diberikan berkah oleh Allah, paringi sehat, ilmunya manfaat, rezekinya berkah. Panjenengan doakan begitu. Itu orang yang hatinya bersih. Nabi itu menghargai takjub di situ. Urusan orang-orang yang beriman selalu urusannya karena Allah, itu dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah panjenengan doa, ya Allah paringi hidayah, taufik hidayah? Pernah? Sering. Ustadz kita di penghujung pengajian, wabillahi taufik wal hidayah, kan? Waridho wal inayah, wassalamualaikum, gitu ya. Nah, jangan ditutup salam dulu, masih belum selesai ngajinya. Wabillahil hidayah wa taufik. Kalau saya suka balik, wabillahil hidayah wa taufik. Bukan taufik dulu, tapi hidayah dulu. Karena kita ini sudah dapat hidayah semua. Buktinya kita Islam, itu hidayah. Nah, taufiknya ini yang mahal. Apa taufik? Taufik itu kesesuaian amalannya orang mukmin dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu taufik. Panjenengan ini kalau berbagi enaknya ketika banyak uang atau banyak hutang? Banyak uang itu pun recehan. Kita ini di mobil kan nyiapin 2000-an recehan ya itu. Padahal duitnya angke itu. 2000-an. Ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan 2000 jadi 200 juta itu kan. Niatnya karena Allah ya, niatnya karena Allah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Orang yang beriman itu dalam hal berbagi itu dari hati yang bersih. Bukan perkara dia lagi banyak uang, bukan perkara dia barusan dapat arisan. Ada arisan. Tapi saat dia hutangnya banyak, pikirannya sumpek, isok berbagi. Kenapa? Karena hati. Gitu. Memang kan umumnya kita ini kan kalau lagi ada uang bisa berbagi, banyak hutang kita minta bagian. Ya. Tapi ayatnya itu orang-orang yang memberikan infak sedekah baik dikala senang maupun dikala susah, dikala banyak uang maupun sedang banyak hutang. Ayatnya itu ayatnya. Nah, itu yang menjadikan Nabi takjub kepada orang yang beriman. Kita lanjutkan. Kalau tadi berangkat ke masjid, berangkat ngaji, berangkat kemana, kok diperlihatkan oleh Allah ada orang yang sedang berbuat baik. Apa bentuknya lah? Mungkin nolong orang, nyebrangkan seorang pemuda atau pemudi menyeberangkan kakek atau nenek nyebrang karena jalannya rame, atau orang yang membawakan barangnya orang untuk diantarkan ke tempat tujuannya. Banyaklah bentuk kebaikan itu. Kita mau ngaji, kita mau berangkat ke masjid, diperlihatkan dengan orang yang melakukan kebaikan. Pertama, itu cara Allah memberikan ilmu. Apakah hatimu itu baik atau tidak? Kalau hati kita baik,
maka kita akan langsung, Masya Allah, saya mau berangkat ngaji, kok diperlihatkan orang berbuat baik seperti itu? Jangan-jangan saya ini belum bisa baik seperti orang itu. Jangan-jangan saya masih pelit, jangan-jangan saya masih egois. Kalau itu sudah terjawab, oh saya juga melakukannya, jangan-jangan masih kurang banyak. Karena orang yang berbagi itu ternyata bukan orang yang kaya-kaya amat, orang biasa tapi bisa bantu orang. Itu bisa jadi itu adalah diperlihatkan Allah, atau kita sedang perjalanan kemana lalu dipertemukan dengan orang berbuat tidak baik, misalkan nyolong lah, atau orang yang sedang maki-maki orang lah, atau orang yang sedang berbuat jahat apapun jenisnya lah. Kita mau berangkat kemana, lagi berjalan mau ke masjid atau perjalanan kemana, diperlihatkan orang model seperti itu. Kira-kira apa yang akan kita ucapkan? Kita nyumpahin dah, mudah-mudahan orang itu dibalas sama Allah, silakan. Jadi kita nyumpahin, atau kita merasa tidak senang dengan orang itu lalu kita berkata-kata yang tidak baik, atau seperti apa? Orang mukmin itu tetap punya hati baik. Ya Allah, semoga orang itu Engkau paringi hidayah. Itu kan mahal itu kata-kata itu, dan kita jarang. Yang kita tahu, oh jahat banget orang itu ya, jahat banget tuh, di video, dipiralkan di video, nggak doa balas. Ya Allah, semoga orang itu mendapatkan hidayah. Moga-moga orang yang disakiti diparingi kekuatan selamat. Moga-moga orang ini diampuni ya Allah sehingga diberikan hidayah. Doa yang baik. Atau Allah sedang menunjukkan kamu pun nggak beda dengan orang itu. Jangan-jangan kamu juga punya perilaku jahat seperti orang itu. Jadi Allah berikan cermin melalui tangan orang lain. Allah berikan pelajaran dari kehidupan. Kita ini hidup kan belajar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka disinilah bagaimana kita memanage hati kita. Kontrol di dalam memanage hati tidak lain adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Baik, kita kasih seling dulu ya dengan yel-yel. Apa yel-yel ya? Ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Sama-sama tasbih, ucapkan tasbih, subhanallah. Ucapkan tahmid, alhamdulillah. Ucapkan takbir, Allahu akbar. Ucapkan tahlil, la ilaha illallah. Nah, selingannya itu ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang apa yang kita rasakan, apa yang menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik.
Apa yang menurut kita tidak baik, apa yang menurut kita tidak enak, belum tentu buruk di hadapan Allah bagi kita. Maka ayatnya surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Padahal boleh jadi kamu mencinta sesuatu yang kamu cintai, padahal itu amat buruk bagimu. Memang kita tidak tahu. Makanya kalau bestie nggak nemen-nemen, bestie nemen. Ya namanya bestie kadung nemen ya. Maksudnya ya bestie tapi ya biasa. Makanya kalau ngaji yo nggak usah kelompok-kelompokan bestie, kabeh bestie kan loh. Kabeh iki saudara. Oh, majelis taklim kono kelompok iki. Wah, gak payu ya. Jadi sak kelompok. Nah, kalau kebetulan duduknya pas ini, alhamdulillah. Jadi nggak usah ngapling tempat. Ngapling tempat. Aku biasa lo gue kene, aku kene, gak gelem pindah, jangan. Nah iso panjenengan apal sedoyo. Ini pun apal sedoyo iki. Apal untuk saling doakan ya. Para jamaah, ya kita ini suka sama sesuatu, seneng sama sesuatu, boleh, tapi ojo nemen. Kenapa? Kalau kenemenan itu dari pilih-pilih. Kalau engkau tidak suka dengan sesuatu, ojo nemen-nemen. Itu kan? Setiap orang itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Suami istri sama. Suaminya panjenengan pasti ada kelebihannya dan pasti ada kekurangannya. Juga ada kelebihan, ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Panjenengan pun sama di hadapan suami. Gitu kan? Ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Apalagi dengan jamaah ketemu banyak orang. Maka pandanglah dengan pandangan yang baik. Lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Orang kalau sadar, orang yang berbuat buruk kalau sadar, dia pun gak kepengen loh berbuat buruk. Pengennya berbuat apik. Maka jangan lihat keburukannya, ajak keapiannya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka bagi orang mukmin itu sebenarnya ya, kita kan cuma seneng loh. Panjenengan kan digunggung-ke ambe koncoe kan seneng toh. Di api-api ambe koncone seneng toh. Dipuji seneng toh. Oh seneng. Seneng mana dipuji apa dicaci? Seneng mana dipuji apa dibenci? Seneng dipuji, sama semua. Cuma pertanyaannya, kalau orang dipuji dengan orang dibenci atau dicaci, dampak baik yang mana? Ibu muji saya dengan ibu menjelekkan saya, mencaci saya, membenci saya, dampaknya bagi saya itu baik yang mana? Balik sekarang, saya memuji ibu-ibu atau saya mencaci ibu-ibu, membenci ibu-ibu, bagi ibu yang berdampak positif yang mana? Kok nggak suka? Aslinya yang berdampak baik itu ketika datang cacian, ketika dibenci orang. Kenapa? Panjenengan iso sambatnya nang sinten? Nang Gusti Allah. Tapi nek dipuji utama merekah hidungnya itu.
Tambah jalannya kayak orang yang ada bisulen pakai leknya itu. Kalau laki, kalau ibu ya apa kalau ibu? Sama. Masya Allah, melaku doang atau nggak nunduk belas. Pohon di depan ditabrak. Baru sadar dia, ulah, gitu ya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya mau dipuji, mau dibenci, itu tidak akan berpengaruh kepada baik buruk kita. Misalkan ya, rajin ngaji, cari koncone, Allah ngaji terus pancet miskin. Atau sampean rajin ngaji makane soge. Sebenarnya nggak pengaruh kalau hatinya bersih. Kalau hatinya yang tidak bersih, dipuji, tambah dukur, tambah songong, gitu kan? Dibenci, tambah balik bencinya. Orang membencinya segelas, dia balik bencinya satimbo. Kalau hatinya tidak bening. Makanya ngaji itu membeningkan hati. Pujian orang tidak akan bertambah baginya lalu menjadi sombong. Cacian atau dibenci oleh orang tidak mempengaruhi kepada karakter dirinya menjadi rendah. Tidak.